kuliah hari ini. Jadi nanti kalau rekan-rekan, saya masih upaya upload di uploadnya itu di Google Drive. Nanti rekan-rekan sini bisa akses videonya itu dari mulai week 1, 2, 3 sampai 3 berarti ya. Nah, buat pertemuan sekarang, sebetulnya kita akan bahas mengenai modeling sistem. Kita modeling dokumentasi sebuah sistem. Kita bahas dari DFD-nya dulu. Pertemuan berikutnya kita flowchart. Nah, nanti di minggu depan, di pertemuan flowchart ini kita akan bahas menggunakan Visio. Nah, di sini rekan-rekan udah punya Visio belum ya di komputernya? Kalau belum, nanti saya kirim apa disebutnya, softwarenya gitulah di Google Drive, tinggal di install. Ada yang untuk yang 32 sama 64 bit, tinggal dipakai aja. Tapi kalau buat MacBook ya, punten saya nggak punya installernya. Nanti kita coba pahami gimana penggunaan daripada Visio. Atau nanti kalau di praktikum pakai Visio nggak ya? Kurang tahu Pak, belum mulai soalnya praktikumnya. Oh, udah, nggak apa. Berarti kan kalau misalnya pakai Visio tuh di praktikum, terus kalau sudah pakai Visio duluan kan, kalian step ahead lah, duluan lebih dulu. Oke, kita lihat. Jadi kan kita sebelumnya telah mempelajari mengenai overview sistem informasi akuntansi. Kemudian kita bahas mengenai konsep proses bisnis, transaksi cycle daripada revenue hingga expenditure, apa hubungannya antara transaksi cycle dengan SIA. Saya ngirim satu jurnal tuh, saya nggak tahu ke kirim semua atau malah ngirim ke satu orang doang. Kalau kirimnya ke satu orang doang, ya berarti nanti saya bakal kirim ke semuanya dalam satu grup. Oke, kemudian nanti pertemuan sekarang kita bakal membahas di FD karena tidak terlalu banyak materinya, mungkin untuk materi sekarang agak lebih cepat biasa lah, jam 3 kurang. Nanti saya bakal kirim sebuah narasi untuk rekan-rekan sini buat di FD-nya. Tapi tenang, jadi kalau ada pembuatan di FD, sekalipun sudah sering buat di FD, pasti berantakan di awal. Walaupun udah expert tuh ya, tetap pasti berantakan di awal. Ada yang namanya kita revisi lagi, kita kasih dulu ke si ownernya, si disebutnya apa ya, si pemilik sistemnya, si pemilik perusahaannya. Kalau kita sebagai konsultan, dan kita revisi lagi, kita buat lagi, kita revisi lagi. Pasti itu selalu terjadi. Nah, oke. Habis itu kita bahas tentang flowchart. Nah, kenapa kita harus bahas di FDMO flowchart? Nanti kita bakal nyambung ke fraud sama komputer fraud. Jadi kita mengetahui bagaimana fraud terjadi ya karena bisa terlihat daripada prosesnya. Proses yang di dalam DFD maupun di dalam flowchart. Kalau di FD kita lebih bahas data-datanya, kalau flowchart kita lebih bahas mengenai dokumentasinya. Dokumen ini tadi dikirim dari departemen A atau B ke C. Nah, kalau misalnya rekan-rekan sini sering datang ke kantor pemerintah daerah, biasanya itu di resepsionisnya nih ada satu flowchart besar. Misalnya dia mengungkapkan ini dokumen yang kalian bawa ini KTP formulir 1, formulir 2 itu dibawa ke departemen ini. Habis itu nanti kalau sudah selesai, bawa kopiannya kirim ke sini. Nah, itu bentuknya daripada flowchart. Tapi kalau di FD jarang diungkapkan publik. Biasanya di FD itu hanya untuk internal perusahaan atau untuk klien. Kalau misalnya buat publik memang biasanya flowchart. Nah, jadi dalam pertemuan sekarang kita akan mempelajari mengenai dasar permodelan. Kalau daripada teori dan kegunaan dari DFD, kenapa sih kita akuntan belajar DFD? Sebetulnya kenapa harus kita pelajari sih secara generalnya? Jika kita ingin tetap relevan, ya kita harus mempelajari kompetensi lainnya. Sama juga dengan orang-orang di luar akuntansi di bidang teknologi, dia tetap relevan harus mempelajari bidang-bidang diimplementasikan teknologinya. Akuntansi dipelajari ya biar mereka pada saat mengimplementasi teknologi ke akuntansi dia masih relevan. Begitupun dengan kita biar tetap relevan ya memahami si DFD itu sendiri, si pemodelan itu sendiri. Lalu bagaimana cara membuat DFD dan aturan-aturannya. Di sederhana kita buat rule-nya dulu tuh.
dari sini nanti kita pertemuan berikutnya bahas nih masing-masing dari rekan-rekan di sini diperhatikan di FD-nya, nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ya. Dokumentasi sistem dan model. Pendahuluan, bagaimana kita mengenalkan proposal sistem kita kepada pihak eksternal maupun internal. Sederhana, kita apakah akan menuliskan dalam bentuk narasi, ataukah kita akan menggambarkan dalam bentuk grafis. Nah, permasalahannya, jika kita menggambarkan dalam bentuk narasi, apa yang kita ungkapkan dalam sebuah teks atau tulisan bisa jadi ditangkap berbeda dengan si pembacanya. Misal, apa yang saya tuliskan di sini? Bagaimana kita mengenalkan proposal sistem kita kepada pihak eksternal dan internal? Saya menangkapnya, oh ini caranya gimana? Tapi bisa jadi ada orang lain membaca bahwa ini mungkin menangkap dia lebih menangkap bahwa saya harus menggambarkan sebuah proposal untuk internal sama eksternal. Kalau narasi bisa jadi ada salah persepsi antara orang satu sama orang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah nama pemodelan. Pemodelan ini bisa dalam bentuk DFDK, dalam bentuk flowchart, atau juga BPD, Business Process Diagram. Tapi kalau misalnya kita yang sering dipakainya, dasarnya adalah DFD sama flowchart ini. Nanti DFD ini kita bakal masuk ke UML. Nah, kalau flowchart lebih kurang kita mengetahui bagaimana prosedur untuk melakukan sebuah aktivitas, tahapannya gimana. Kalau DFD ya saja menyeluruh, jadi datanya dari data transaksi sampai ke transaksi lainnya, proses atau keproses lainnya kayak gimana sih aliran datanya, itu kita bahas di DFD. Nah, kalau business process diagram itu memperlihatkan bagaimana sebuah aktivitas atau sebuah tahapan kerja itu berlangsung secara sequence, secara bersamaan. Itu terlihat daripada BPD. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Oke, dokumentasi itu menjelaskan bagaimana sebuah sistem bekerja dan bagaimana proses-proses terkait data dan informasi. Nah, itu dia. Bahwa sebetulnya dokumentasi ini memperlihatkan bagaimana sebuah sistem ini bekerja. Memperlihatkan proses-proses yang terkait yang berhubungan dengan data dan informasi. Jika ada sebuah aktivitas di mana tidak berhubungan dengan data dan informasi, biasanya tidak direkam dalam dokumentasi, tapi direkam dalam sebuah prosedur. Misalnya, tapi jangan sebetulnya sih. Karena kebanyakan pada saat pembuatan dokumentasi atau permodelan, yang digambarkan adalah aktivitas yang berhubungan dengan data. Jika kita input data, itu kita rekam dalam sebuah dokumentasi, baik bentuk narasi atau maupun dalam bentuk apa disebutnya dalam bentuk grafis atau model. Nah, lalu melalui dokumentasi kita dapat mengetahui siapa yang mendapat dan menerima data, siapa yang mengirim, siapa yang mendapatkan, siapa yang mengirim. Misalnya saya mengirim data dalam bentuk input entry, saya sebagai sendernya. Receivernya misalnya adalah manajer saya, dia mendapatkan informasi yang saya kirimkan. Lalu apa yang dilakukan? Proses apa sih yang dilakukan oleh kita pada saat pengolahan data tersebut? Oke, saya izin bentar ya. Nah, sebentar. Jadi saya tekan, oke. Lalu berikutnya, jadi setelah kita mengetahui siapa atau agennya, kita mengetahui prosesnya apa yang terjadi, dan kapan aktivitas itu diterima, dan data itu kapan dikirim dan diterimanya. Lalu kita mengetahui bagaimana proses dan betapa rumitnya birokrasi internal perusahaan daripada di FD itu. Semakin banyak lembar kerja di FD, berarti itu mengisyaratkan bahwa perusahaan tersebut banyak proses yang terjadi dan sangat kompleks. Nah, ini bisa menjadi tantangan. Kita bisa menyederhanakan tersebut. Kita bisa nge-streamline proses tersebut kah? Atau sebetulnya ini udah hal yang wajib dilakukan agar pengendalian internalnya terjadi. Nah, itu yang kita pelajari dalam dokumentasi ini. Oke, selamat datang tadi 4 rekan yang baru masuk.
Oke, lalu untuk apa kita mempelajari dokumentasi? Pertama, jika kita bisa membaca sebuah dokumentasi, maka kita bisa mengetahui sistem itu bekerja bagaimana. Berarti kita bisa melihat apa yang diceritakan oleh si tukang gambar dokumentasi ini, si sistem analis ini, atas sebuah sistem. Oh, ternyata sistem ini bekerja dari mulai back end ke front end, habis itu lebih ke back end lagi, baru itu masuk ke front end lagi. Bisa jadi seperti itu, atau front end dulu baru back end. Hal itu bisa kita ketahui bisa dengan cara apa yang digambarkan atau apa yang dituliskan dalam dokumentasi tersebut. Bisa dalam flowchart, TFD, atau dalam bentuk narasi. Setelah kita bisa membaca, kita bisa melakukan evaluasi. Kita evaluasi nih, ternyata aktivitas yang dilakukan dalam inputnya, misal, kalau dalam sebuah input, biasanya ada satu laman yang berisikan form login. Nah, jika form login ini tidak disertakan dalam sebuah permodelan atau dalam bentuk dokumentasi, berarti kita bisa mengetahui bahwa berarti orang lain bisa menginput data ini dengan tanpa tanpa jabatan, jadi tanpa ada tanggung jawab, tanpa ada akses dia bisa input. Itu bisa kita evaluasi daripada DMB itu sendiri. Jadi bisa jadi ada dokumen yang jadi diverifikasi, ya berarti bisa jadi internal kontrolnya sangat rendah. Nah, tujuannya buat apa sih internal kontrol ini? Identifikasi untuk kita bisa melakukan perbaikan internal kontrol. Saat internal kontrolnya telah lebih bagus daripada sebelumnya, maka informasi yang dihasilkan pun akan lebih akurat. Sederhananya kayak gini. Jika kasusnya kita bisa input data tanpa perlu kita membutuhkan user ID dan password, maka dokumen yang akan diterima oleh sebuah sistem, sebagus apapun itu sistemnya, bisa jadi salah, karena datanya pun tidak dikirimkan atau tidak diinputkan oleh orang yang bertanggung jawab. Tapi jika internal kontrolnya bagus, maka si informasi yang dihasilkan dari data yang kita kirim akan lebih akurat. Jadi intinya kita dokumentasi salah satu cara kita untuk mendapatkan sebuah informasi yang lebih bagus. Gimana caranya untuk mendapatkan informasi yang lebih bagus? Ya lagi kita harus evaluasi dulu dong si internal kontrolnya. Dengan cara kita baca dulu tuh, kita evaluasi si dokumentasinya. Baru kita bisa mengetahui sistemnya bekerja bagaimana, apa yang harus bisa kita perbaiki, apa kita bisa mengefisiensikan sebuah progres atau aktivitasnya. Itu bisa kita lalui dari mulainya dokumentasi. Oke. Saya cek dulu ya. Cara-caranya apa sih buat dokumentasi? Ya tadi saya awal cerita. Kita dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk SOP. Kalau SOP biasanya, kalau dalam SOP, kalau rekan-rekan ingin tahu, itu standarnya, selain ada COP, ada sebuah narasi panjang mengenai definisi setiap aktivitas, setiap orang, setiap peran didefinisikan. Lalu diceritakan setiap tahapan, misalnya aktivitas pembelian. Ini ada sebuah narasinya. Orang A dari departemen tertentu harus mengirimkan misalnya requisition kepada bagian purchasing. Dan harus menyertakan buktinya bahwa dia telah di-approve untuk membeli barang tersebut. Nah, itu salah satu bentuk narasi dalam bentuk prosedur. Dan dalam SOP, biasanya, selain dalam bentuk narasi, terdapat satu lampiran khusus yang berisi mengenai permodalannya. Biasanya yang digunakan adalah flowchart. Dia menggambarkan tahapannya dari awal sebuah aktivitas sampai akhir. Dia hanya membahas mengenai per aktivitasnya. Sequence-nya kayak gimana. Jadi ada beginning dan ada ending-nya. Kalau bentuk DFD, biasanya itu disertakan. Tapi ini menyertakan dalam sebuah sistem kita, apa saja sih yang terlibat, siapa aja sih yang terlibat, lalu apa aja yang mereka kirimkan dan mereka dapatkan datanya, itu disertakan dalam DFD. Kalau bisnis proses diagram, ya lebih ke bagaimana sih dalam satu waktu yang sama, apa aja sih aktivitas yang terjadi. Dalam setiap departemen kan ada beberapa aktivitas, dan ada yang bersinggungan atau ada yang dilakukan secara bersamaan. Itu kita bahas dalam BPD ini. Nah, itu biasa dalam bentuk SOP. Cuman kembali lagi, tidak semua perusahaan memiliki SOP yang bagus. Karena ada kemungkinan yang membuat SOP-nya ini
tidak terlalu paham mengenai rule-nya dalam membuat sebuah dokumentasi. Atau dia tidak paham bahwa pada saat pembuatan dokumentasi, pada saat pembuatan model, salah satu contohnya dari DFD, ada maksimal dalam satu lembar kerja. Dalam satu lembar kerja, itu tidak boleh lebih daripada 10 proses. Jika lebih daripada 10 proses, ada kemungkinan pada saat kita membaca sebuah diagram tersebut, kita tidak paham, ini terlalu banyak proses yang terjadi. Jadi kita tidak fokus kepada suatu proses tersebut, atau terlalu kecil. Nah, itu yang sering terjadi tuh buat DFD. Oke, kemudian ini salah satu contoh daripada DFD. Di sini kita lihat ada yang namanya data source, ada proses, ada data storage, ada data flow. Nah, komponen utama dari DFD ada 4 hal ini. Yang kita akan pelajari nih dalam pertemuan sekarang. Jadi kita akan pelajari bagaimana cara membuat ini di, misalnya sederhananya deh, kita di Microsoft Windows, di Microsoft Word, atau misalnya di Excel, atau misalnya di PowerPoint, gimana sih buatnya? Nah, itu pasti ada. Tapi kalau misalnya di Visio itu memberi ruang bagi kita sebagai pengguna untuk membuat DFD, bisa di sana, buat flowchart bisa di sana juga, buat BPD bisa di sana juga, buat UML pun bisa di sana juga. Jadi kayak satu aplikasi yang ditujukan untuk pembuatan permodelan dan pembuatan diagram dan dokumentasi bisa di sana. Nah, ini satu flowchart. Jadi kalau misalnya kita tertarik pada DFD, kita hanya melihat kapan data itu dikirim, bermula dari mana, dan berakhir di mana. Dan ada kemungkinan data yang sudah berhasil di sini akan kembali kepada di awal. Tapi kalau misalnya di flowchart, itu ada awalnya dan ada akhirannya. Dan diperlihatkan bahwa sebetulnya dalam flowchart ini terjadi yang namanya pengambilan keputusan. Atau ada pemrosesan. Misalnya di sini kan tidak ada nih. Salah satu ciri daripada flowchart yang sangat kentara, ada yang namanya decision. Jadi decision ini misalnya seperti ini. Saya ambil contoh ini new employee data. Dia masuk ke decision ini. Kita lihat, misalnya dia ada sertifikasi kah? Jika ada sertifikasi, update. Yes. Jika tidak, reject. Masuk ke flowchart lainnya. Misalnya flowchart 2. Itu di flowchart. Tapi kalau misalnya kita lihat di DFD, tidak ada yang namanya terlihat apakah aktivitas ini terjadi pengambilan keputusan kah? Atau kita melihat apakah ini data storage-nya dalam bentuk digital kah? Atau dalam bentuk fisik kah? Tapi kalau misalnya dalam flowchart, itu bisa terlihat. Atau data ini dalam bentuk fisik atau dalam bentuk digital. Itu tidak bisa dilihat di FD, tapi bisa dilihat dalam bentuk flowchart. Itu salah satu kelebihannya daripada flowchart. Jadi flowchart sama DFD itu, ya sebenarnya kalau misalnya membuat dokumentasi harus dibuat dua-duanya. DFD lebih general, kalau flowchart dia lebih fokus sama aktivitasnya. Oke, ini basic process diagram. Kita lihat tadi di depan, kita bisa lihat nih, ternyata aktivitas ini dalam waktu yang sama akan seperti ini. Kita spiral. Oke. Ini kita pelajari secara perspektif akuntan itu perlu membaca dokumentasi untuk pemahaman cara kerja sistem. Selain untuk relevansi kita, untuk menilai bagaimana si sistem informasi akuntansi ini dibuat secara rapih atau tidak. Ataukah internal kontrolnya dilakukan atau tidak. Ataukah sesuai dengan kaidah akuntansi atau tidak. Itu bisa kita ketahui dari dokumentasi. Ya, tadi berikutnya akuntan dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari internal kontrol. Tadi, setelah kita mengetahui dokumentasinya, kita bisa membaca, kita bisa melihat kekuatannya. Oh, ternyata untuk memasukkan sebuah data, dia itu harus melakukan verifikasi fingerprint. Lalu dia verifikasi misalnya